Untuk digitasi poligon, ya, kita munculkan dulu data yang akan dibuat, add data. Ya, sebagai contoh kita akan mendigitasi poligon subdas. Ya, peta dasarnya adalah tutupan lahan 1 tip add. Ya, ini adalah peta batas subdas. Ya, jadi ini kita buat dulu. Kita tampilkan juga data layernya yang sudah dibuat di folder digitasi. Kemudian subdas Lohaur add. Ya, jadi kita zoom dulu. Kemudian skalanya kita tetapkan misalkan 50.000. Kemudian kita klik editor, start editing. Kita munculkan create fiturnya. Ya, kemudian muncul di sini create fitur. Kemudian klik di subdas ini, klik. Kemudian diikutin. Ya, mulai dari sini klik, klik, klik dan seterusnya. Ini harap hati-hati, jangan sampai terlalu cepat ngekliknya, karena kalau terdouble klik maka akan gagal. Ya, kemudian untuk menggeser ke atas kita bisa gunakan ini. Kemudian kalau seandainya ada kesalahan klik, misalkan seperti ini, klik. Ya, ini kita bisa undo ya. Kita klik ini, undo, klik. Ya, jadi yang kita klik yang salah tadi kita batalkan. Jadi ini yang kita digitasi adalah poligon yang bentuknya tidak beraturan. Jadi di construction tool di sini ada poligon, ada rectangle, ada circle. Ya. Jadi kalau ingin membuat gambar yang kotak-kotak, ya pilihlah yang rectangle. Ada juga di bawah ini circle, lingkaran, dan ada lagi di bawahnya ini tinggal kita pilih. Tapi untuk kasus ini yang kita pilih adalah poligon. Jadi untuk menggambar poligon yang bentuknya tidak beraturan. Oke, misalkan sengaja ini saya salahkan ya, sengaja saya salahkan. Jadi misalkan begini bentuknya. Jadi di sini bentuknya salah. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk memperbaiki yang salah seperti ini. Jadi ini kan tidak pas ya. Oke, saya lanjutkan dulu.
kemudian ini sudah dekat dan sudah lurus, diakhiri dengan double klik. Klik. Ya, di sini kita sudah menghasilkan poligon subdas. Kita stop editing, klik editor, stop editing, yes. Untuk menghitung luasnya, ya, kita buka atributnya, kemudian kita buat fill baru, klik tabel option, add fill, kita kasih nama satuannya hektar, kemudian tipenya misalkan pakai double. Oke. Ya, kita lihat, kita harus tahu dulu peta ini sistem koordinatnya apa. Caranya untuk mengecek adalah di double klik di layer, kemudian di tab koordinat sistem, kemudian diklik di layer. Ya, di sini terlihat bahwa subdas Lohaur itu sistem koordinatnya adalah geografi. Jadi kalau sistem koordinatnya geografi, sekarang di frame-nya diatur sebagai geografi, maka luasan tidak bisa dihitung. Supaya luasan bisa dihitung, harus kita pilih pengaturan di frame-nya ini adalah UTM. Jadi kita pakai yang ini karena memang daerah ini terletak di selatan Khatulistiwa dan zonanya 50S. Kita pilih yang ini. Oke. Selanjutnya hektarnya, untuk menghitungnya adalah klik kanan, calculate geometry. Di sini kita pilih propertinya area, kemudian pilih dengan menggunakan koordinat sistem yang ada pada frame ini. Satuannya disesuaikan dengan judulnya, yaitu hektar. Oke. Ya, jadi luas subdas Lohaur adalah 47.063, sekian hektar. Kemudian di sini tadi ada kesalahan, ya, ada kesalahan dan kita harus perbaiki. Jadi untuk memperbaikinya sebaiknya jangan diarsir, karena kalau diarsir, kalau kelebihannya itu adalah keluar dari batas ini, maka batasnya ini nggak kelihatan. Jadi ini sebaiknya diatur simbolnya, fill colornya pilih no color, kemudian outline-nya kita pilih dengan warna misalkan kuning, tebalnya 2 misalkan. Oke. Ya, di sini bisa kelihatan bahwa ini bentuknya tidak pas. Ya, kita akan lakukan editing, klik editor, start editing, kemudian kita select dengan menggunakan ini. Jadi saya ingatkan bahwa untuk select terutama poligon jangan menggunakan fungsi ini, karena ini bisa menggeser, dan kalau ada poligon-poligon yang berdampingan itu bisa mengakibatkan topologinya menjadi salah, yang seharusnya berimpitan menjadi overlap, atau bisa juga menjadi ada gap seperti itu. Jadi jangan menggunakan edit tool kalau untuk hanya memilih, kecuali kalau memang tujuannya mau mengedit, ya. Jadi kita select, karena ini poligon, jadi kita klik di sini, klik, maka dia sudah terpilih. Jadi kalau terpilih itu warnanya menjadi biru muda. Kemudian kita akan perbaiki batas ini karena tidak pas. Untuk memperbaiki kita gunakan fungsi reshape feature tool. Kita klik, kemudian karena di sini fungsi snapnya aktif, kita bisa tangkapkan di sini bukan N tetapi vertex. N itu untuk ujung dari sebuah garis, sementara ini untuk menangkap di sini atau di sini kita gunakan vertex. Klik, ya, sehingga sini ketemu. Jadi klik di sini, kemudian ikutin bentuk yang benar, kemudian bisa juga bersilangan begini. Klik, ya, jadi berubahnya sudah bentuknya sudah berubah. Kemudian luasan ini tidak berubah, kecuali kalau kita membuat formatnya geodatabase, itu luasan otomatis. Tetapi kalau format datanya shapefile, luasan ini tidak berubah. Jadi di sini tetap 47.063 hektar. Jadi di sini harus kita update. Caranya klik kanan, kita hitung ulang, ya. Di klik kanan, calculate geometry, area, kemudian satuannya hektar. Kita lihat
dia akan berubah. Oke. Jadi 47.139 luas terbarunya setelah dirubah bentuknya. Kemudian kalau sudah selesai klik editor, stop editing, yes. Ya, jadi di sini tadi kita baru membuat poligon yang tunggal. Kemudian kita akan membuat poligon yang seperti ini, bermacam-macam poligon ya. Ada bentuk poligon, kemudian juga ada ini poligon di dalam poligon, atau kita akan membuat peta tutupan lahan namanya ya. Ini membuat peta tutupan lahan. Nah, untuk membuat peta tutupan lahan, kita tidak usah membuat layer baru. Kalau kita membuat layer baru kemudian kita digitasi ulang, jadi pekerjaannya akan lebih lama. Kemudian yang kedua adalah belum tentu batasnya sama dengan batas subdasnya. Jadi cara yang terbaik adalah kita ekspor batas subdas ini menjadi file baru. Jadi ini prinsipnya seperti mengcopy data, tetapi namanya berbeda gitu ya. Jadi klik kanan, data, ekspor data. Kemudian kita simpan di folder digitasi, kita kasih nama penutupan lahan misalnya. Kemudian klik save. Oke. Apakah kita akan menampilkan data pada layer ini? Yes. Ya, jadi kita sudah punya peta tutupan lahan. Sementara yang subdas ini sebaiknya tidak usah ditampilkan, atau bisa juga sebaiknya di remove. Itu untuk menghindari terpilih ganda. Jadi kalau misalkan ini aktif, kalau kita select begini, klik, maka ini dua layer ini terpilih semua. Jadi kalau misalkan ini kita editor start editing, kemudian kita belah misalkan ya, kita belah seperti ini, maka tutupan lahan terbelah. Begitu juga untuk subdas ini. Jadi kalau kita digitasi, usahakan yang diaktifkan itu hanya yang diedit. Atau bisa juga dengan cara mengatur ya, di sini ada pengaturan. Di sini ada list by selection. Ya, di sini dua layer ini itu boleh dipilih. Select table ya. Seandainya kita hanya menginginkan penutupan lahan saja yang boleh dipilih, maka subdas low haur ini jangan dinyalakan, jadi dimatikan. Klik ya. Jadi sekarang subdas low haur itu not selectable, artinya tidak bisa dipilih. Kalau dipilih saja tidak bisa, apalagi mau dihapus atau diedit, nggak bisa ya. Kita bisa lihat sekarang. Jadi di sini subdas low haur ini ya, ini tidak bisa dipilih ya. Kalau kita klik select fitur, kita klik di sini, nggak bisa dipilih karena kita kunci di sini. Kita kunci di list by selection ya. Ini subdas low haur mati. Yang bisa dipilih hanya penutupan lahan. Tuh. Ya, sekarang kita akan digitasi tutupan lahan. Kalau simbolnya dalam bentuk seperti ini, maka batas tutupan lahannya tidak kelihatan. Jadi supaya kelihatan batasnya, jadi fill colornya itu dipilih no color. Kemudian outline colornya kita pilih dengan warna-warna yang terang, misalkan warna kuning. Kemudian agak ditebalin. Oke, nah seperti ini. Kemudian baru kita perbesar. Kita perbesar misalkan dengan skala tadi 50.000 ya. Selanjutnya kita gunakan fungsi cut polygon fitur. Kalau kita gunakan fungsi ini berarti membuat poligon baru. Sementara kalau kita gunakan yang ini itu memotong atau menggunting atau membelah poligon. Ya, jadi poligon yang akan dibelah atau dipotong itu harus dalam keadaan terpilih. Ya, klik select fitur, kemudian klik, ya ini terpilih. Kemudian klik cut polygon tool, klik, kemudian
Misalkan ini kita mau kita potong, snappingnya kita matikan biar tidak mengganggu. Jadi kita potong. Jadi prinsipnya ini seperti menggunting. Kalau menggunting itu harus dari luar, klik, klik, seperti ini. Kemudian sampai keluar, klik-klik. Jadi sekarang ini sudah menjadi poligon sendiri. Kemudian yang ini klik-klik, sudah menjadi poligon sendiri. Kemudian yang ini jadi kalau warna poligonnya masih berwarna biru muda ini, batas tepinya, itu artinya masih dalam keadaan terselect. Jadi kita langsung saja, tidak usah kita select lagi. Jadi harus menyilang ya. Jadi di sini tadi dari luar, di sini juga sampai keluar. Klik-klik. Nah, jadi akan menghasilkan poligon yang terpisah. Kemudian di sini juga ada, kita digitasi. Ya. Kemudian kalau ada kasus poligon di dalam poligon, ya seperti ini contohnya. Ini adalah poligon di dalam poligon. Jadi kita digitasinya tidak dari luar. Nah, ini warna garis tepinya sudah berubah menjadi kuning, artinya ini dalam keadaan tidak terpilih. Jadi kalau kita ingin belah ya harus dipilih dulu, klik select fitur, kemudian klik. Ya ini sekarang berubah menjadi biru muda. Itu artinya sudah terselect. Kemudian kalau ingin membuat poligon di dalam poligon, kita tetap gunakan cut polygon fitur ya. Jangan menggunakan yang ini. Kalau kita gunakan yang ini, maka akan double nanti. Luasan akan dihitung 2 kali. Nah, jadi kita belah di sini. Kita gunakan cut polygon fitur dan di sini kita bisa mulai dari sini ya. Dari sini klik, kita ambil lurus. Ya, kemudian sampai di sini kita buat bersilangan ya, sini. Jadi menyilang. Klik-klik sehingga ini sudah menjadi poligon tersendiri. Jadi walaupun tadi saya memulai dari sini, itu tidak akan terbelah. Jadi yang terbelahnya sampai di persilangan ini tadi. Ya, itu prinsip untuk digitasi poligon dengan cara memecah ya. Kemudian coba kita lanjutkan lagi beberapa.
Ya, misalkan ini kita anggap sudah selesai. Kemudian untuk memberi atribut, di sini kita sebaiknya jangan dengan cara mengetik. Kalau dengan cara mengetik, nanti ada kemungkinan namanya tidak sama. Jadi cara terbaik adalah kita membuat ID, mengisi ID dulu. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa petanya atau tutupan lahannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat ID yang berbeda. Sebagai contoh, untuk pertambangan itu ID-nya 1, permukiman ID-nya 2, pertanian campuran ID-nya 3, semak belukar ID-nya 4, hutan sekunder ID-nya 5, seperti itu. Ya, sekarang kita isi. Ya, kita isi ID-nya. Caranya kita select satu-satu. Ya, sebagai contoh misalkan ini hutan, kemudian ini juga hutan, kita bisa menggunakan fungsi shift ya, shift kemudian klik hutan. Kemudian ini banyak yang terpilih nanti, kemudian kita gunakan kalkulator, klik kanan, fill kalkulator. Bukan hektar, sorry. Di ID-nya klik kanan, fill kalkulator. Di sini ID kita isi dengan hutan tadi 5 ya. Oke. Ya, di sini ID-nya berubah jadi 5. Kemudian yang ini kita lihat semak belukar ID-nya 4 ya, kita select, klik. Bisa juga dengan cara diketik langsung di sini 4. Kemudian ini adalah pertambangan ID-nya 1. Kemudian kadang-kadang kita tidak tahu di sini mana yang sudah kita beri ID dan mana yang belum ya. Jadi cara terbaiknya adalah di sini kita bisa melihat bahwa ini belum diganti ID-nya. Jadi caranya adalah untuk mengetahui ini poligonnya yang mana, caranya diklik di kotak paling kiri ini, klik double klik ya. Klik ya, seperti ini. Ya, ini adalah pertambangan ya. Jadi warnanya ini merah tua ya. Double klik, ini pertambangan, berarti ID-nya 1. Kemudian double klik lagi, ini adalah permukiman, ID-nya kalau kita catat itu lebih baik ya. Permukiman ID-nya 2 ya. Kemudian pertanian campuran ID-nya 3. Kemudian ini pertanian campuran ID-nya 3. Pertanian campuran ID-nya 3. Yang ini hutan sekunder atau semak belukar ya, ID-nya 4. Ya. Ya, jadi kita sudah selesai membuat ID-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat file baru. Untuk membuat file baru, kita stop editing dulu, editor stop editing. Do you want to stop edit? Yes. Kemudian kita bikin file baru, kasih nama tutupan. Tipenya teks. Oke. Ya, jadi tadi kita sudah membuat ID, kemudian kita tinggal mengisi tutupannya. Caranya adalah kita pilih yang ID-nya 1 dengan menggunakan fungsi select by attribute. Ya, jadi ID, double klik di ID sama dengan get unique, double klik di 1, apply. Jadi akan terpilih semua yang ID-nya 1. Kemudian klik kanan di tutupan fill kalkulator. Tadi ID 1 adalah pertambangan. Klik OK. Kemudian selanjutnya kita pilih yang ID-nya 2, apply. Permukiman ya. Kemudian yang ID-nya 3, pertanian campuran.
Kemudian yang keempat adalah semak belukar. Kemudian yang kelima hutan sekunder. Oke. Dan di sini terlihat luasan masih sama ya. Jadi ini harus diupdate. Klik kanan, calculate geometry, area, hektar. Oke, ya di sini luasan sudah berubah. Selanjutnya kita bisa lihat hasil dari digitasian kita tadi. Kalau kita atur simbologinya, double klik, kita pilih kategori unik berdasarkan tutupannya, add all value. Oke, jadi seperti ini hasilnya.